Ini yang paling penting, yang terakhir, fenomena hujan yang biasa kita alami itu sungguh menyimpan berbagai proses yang mengagumkan. Allah berfirman di dalam Quran Az-Zukhruf ayat ke-11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar tertentu, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Hujan berasal dari awan. Di awan itu terkandung jutaan ton air hujan. Jutaan ton air hujan. Bayangkan berjuta-juta ton air sedang bergelayutan di atas kepala kita pada ketinggian beberapa kilometer. Kenapa jutaan ton air itu tidak berjatuhan ke bumi? Karena Allah membuat mekanisme yang sangat canggih. Air dari permukaan bumi diubah terlebih dahulu menjadi uap air yang memiliki berat jenis lebih ringan dari udara, sehingga uap air itu bergerak ke angkasa. Di ketinggian tertentu, uap air itu lantas berkumpul dengan uap air yang lain yang berasal dari berbagai daerah di permukaan bumi. Besar kekuatan untuk menggerakkan awan itu untuk menggeser satu tempat ke tempat yang lain, sehingga bisa menghidupkan daerah-daerah yang tandus yang tidak punya air. Kalau seandainya kita melakukan sendiri mekanisme itu, betapa besarnya biaya yang kita keluarkan. Hal ini misalnya dilakukan oleh Saudi Arabia. Mereka berusaha memindahkan air tawar yang disuling dari laut menuju daratan. Maka dibikinlah pipa-pipa dan proses penjenihan air dalam skala yang sangat besar. Biayanya tentu sangat mahal luar biasa. Namun Allah dengan sangat gampangnya melakukan itu semua secara terus-menerus, seperti di Indonesia ini. Sejak berjuta-juta tahun yang lalu, untuk menghidupi seluruh makhluknya di muka planet bumi ini, cara Allah menurunkan air hujan ke muka bumi pun dilakukannya dengan sangat santun dan tertutup. Bayangkan kalau Allah menghendaki air hujan yang jumlahnya jutaan ton itu turun sekaligus seperti sebuah air terjun di suatu daerah tertentu, kita tidak bisa membayangkan betapa akan hancur lebur daerah kita ini. Diterjang oleh air bah yang jatuh dari langit, belum lagi air mengalir ke arah samping karena banjir bah yang begitu besar. Allah telah mengukur jatuhnya air itu, baik dalam jumlahnya maupun dalam mekanismenya. Allah menggiring uap air dari lautan menuju ke daratan. Sebagian besar turun di gunung-gunung, kemudian menghasilkan sejumlah mata air yang sangat berguna pada musim kemarau. Air itu mengalir lewat sungai-sungai dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia di luar musim hujan. Namun demikian, pernahkah kita mencermati tentang butiran-butiran air hujan itu? Proses pendinginan yang tidak seragam terhadap uap air yang terkandung di dalam awan dan jarak jatuh air dari awan ke permukaan bumi telah menyebabkan air hujan itu jatuh bercerai-berai menjadi butiran air yang berukuran kecil dan tidak merusakkan. Sebenarnya, meskipun air hujan itu turun sebagai butiran, bahayanya tidaklah kalah besar dibandingkan dengan turun sekaligus. Butiran air hujan sesungguhnya bisa berlaku bagikan sebutir peluru yang jatuh dari angkasa. Kecepatan butir air hujan itu sangat tinggi akibat mengalami percepatan terus-menerus disebabkan gaya gravitasi bumi. Seandainya tidak dihambat oleh angin dan atmosfer bumi, butiran air hujan itu bisa memiliki kekuatan tembus yang sangat dahsyat. Bisa jadi gelembung, bisa jadi dinding-dinding rumah kita, bisa bolong-bolong akibat terjejak oleh butiran-butiran hujan itu. Akan tetapi, kenapa hal itu tidak terjadi? Dan ternyata kecepatan butir air hujan ketika sampai di permukaan bumi hanya berkitar pada kecepatan 9 sampai 30 km per jam saja. Ini disebabkan ketika ada butiran air hujan jatuh dari ketinggian awan, mengalami hambatan-hambatan di dalam perjalanannya, sehingga ketika sampai di permukaan bumi kecepatannya sudah sangat rendah, tidak membahayakan lagi. Di sini lagi-lagi kita melihat betapa berbagai mekanisme di bumi ini telah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga cocok dan nyaman untuk kehidupan manusia di atasnya. Jika terjadi penyimpangan terhadap mekanisme-mekanisme itu, maka sungguh manusia akan mengalami masalah yang besar dengan lingkungannya. Namun Allah sangat menyayangi kita.
Dia selalu menjaga semua itu untuk kenikmatan kehidupan manusia. Sebagai penutup, saya ulangi bahwa tadi sudah disampaikan air sebagai faktor utama dalam beribadah. Ini menjadi sangat penting karena kesucian atau toharoh adalah awal dari ibadah. Wudu mensucikan dari hadas kecil, dan wudu adalah syarat sahnya sholat. Menjaga kesucian dengan selalu menjaga wudu, dan juga wudu mensucikan diri dari dosa. Kemudian cara berwudu tadi sudah disampaikan karena ada Al-Quran yang menyampaikannya. Muka, siku, rambut. Kemudian sholat sunnah setelah wudu itu pun disitir sebagai salah seorang yang memberi manfaat yang begitu besar, dan air menjadi sangat penting untuk mencapai surga yang kita dapat. Air ternyata sangat penting. Jadi oleh karena itu bagi bapak-bapak yang mau bersedekah jariah, yang mau amalnya sampai di akhirat kelak, yang mau amalnya mengalir sampai di akhirat kelak sampai kita ke surga, salah satunya beramalah untuk menyediakan air, membuat sumur, memasang pipa, menutup keran yang bocor dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita beramal di tempat lain kita berjuta-juta, tapi kalau cuma urusan air hanya seuprit. Jangan sampai. Jangan sampai itu. Fungsi air bagi tubuh manusia tadi sudah disampaikan dengan segala macam urusannya. Ada sel tubuh. Peran air bagi kehidupan yang begitu penting juga sudah disampaikan. Bentuk air sebagai pengetahuan, siklus air yang begitu menakjubkan yang telah diciptakan Allah. Air dalam bentuk apa? Air dalam bentuk es, air dalam bentuk hujan, air dalam bentuk salju, air dalam bentuk embun, sudah disampaikan, dan semua ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan terakhir tadi ditutup dengan bagaimana air hujan diturunkan secara terukur. Begitu pentingnya air sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa air adalah permintaan seseorang yang tidak boleh ditolak, dan termasuk salah satu sedekah yang akan memberikan pahala yang mengalir adalah menggali sumur untuk umum. Mari kita lihat dua hadis terakhir. Pertama, hadis riwayat Abu Dawud. Ayahku meminta izin kepada Rasulullah, kemudian ia masuk mencium dan duduk bersanding dengan beliau. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, permintaan apakah yang tidak boleh ditolak? Beliau menjawab, air. Ia bertanya lagi, wahai Nabi Allah, permintaan apa lagi yang tidak boleh ditolak? Beliau menjawab, garam. Ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, permintaan apa lagi yang tidak boleh ditolak? Beliau menjawab, kebaikan yang kau lakukan adalah baik. Betapa kalau orang meminta air, saudara tidak boleh ditolak. Kalau orang meminta garam, saudara tidak boleh ditolak. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Lalu sedekah apakah yang lebih utama? Rasulullah menjawab, air. Kemudian Sa'ad bin Ubaidah menggali sebuah sumur. Ia berkata, sumur ini aku persembahkan untuk ibu. Semoga mendapat berkah dan manfaat dari mencari ilmu dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.